Berita pertama, Shin Tae-yong dapat dua kabar buruk jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita kedua, Shin Tae-yong panggil 26 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia, ini daftarnya. Berita ketiga, Jay Itzes bangga jadi pesepak bola Indonesia pertama yang mentas di Serie A. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di subscribe, like, komen, dan share biar tahu updatean video terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Berita pertama, Shin Tae-yong mendapat dua kabar buruk jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk pertama adalah cedera yang dialami bek Venezia FC, Jay Itzes. Jay Itzes mengalami cedera saat Venezia FC menjamu Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024 hingga 2025, Minggu 25 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia ditarik keluar di menit 68 setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moiskin. Kabar ini tentu merugikan Shin Tae-yong. Sebab, sebelum Jay Itzes cedera, Shin Tae-yong sudah kehilangan Jordi Amat yang cedera untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Justin Hubner absen melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Sekarang harapannya, cedera yang dialami Jay Itzes tidak parah sehingga dapat ambil bagian membela timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Australia. Lantas, bagaimana untuk kabar buruk kedua yang diterima Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini dikhawatirkan kehilangan sentuhan dari tiga pemain andalannya, yakni Tom Haye, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Dibilang begitu karena tiga pemain ini belum merasakan tampil di laga kompetitif musim ini. Marcelino Ferdinand belum mendapat kesempatan tampil semenjak resmi gabung Oxford United pada Senin, 19 Agustus 2024. Sebelum gabung Oxford United pun, Marcelino Ferdinand sudah lama tidak tampil di laga kompetitif. Laga kompetitif yang terakhir yang dijalani Marcelino Ferdinand ketika timnas Indonesia menjamu Filipina pada Juni 2024, begitu juga Ragnar Oratmangoen. Semenjak gabung FCV Dender pada Selasa 13 Agustus 2024, Ragnar Oratmangoen sudah melewatkan dua laga bersama klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 tersebut. Bagaimana dengan Tom Haye? Gelandang 29 tahun ini belum memiliki klub lagi setelah resmi meninggalkan SC Heerenveen pada 1 Juli 2024. Saat ini ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik kepada Tom Haye, yakni RB Leipzig, Jerman, Red Bull Salzburg, Austria, dan Beşiktaş, Turki. Berita kedua, Shin Tae-yong panggil 26 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia, ini daftarnya. Shin Tae-yong akan mengumumkan 26 nama pemain untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan, 26 pemain itu terdiri dari 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 dan 14 pemain abroad. Ada 12 pemain dari Liga kita, Liga 1. Sisanya 14 orang merupakan pemain kita yang abroad, kata Sumarji di Mapolresta Solo, Jumat 16 Agustus 2024. Sejauh ini, sudah terungkap 10 dari 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil Shin Tae-yong. Nama-nama ini muncul bukan dari Shin Tae-yong, melainkan dari klub yang melakukan pengumuman, entah itu lewat wawancara, media sosial maupun laman resmi mereka. Sebanyak 10 nama pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dipanggil adalah Dimas Drajat, Persib Bandung, Ramadan Sananta, Persis Solo, Ricky Kambuaya, Dewa United, Egy Maulana, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Rizky Ridho, Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Yakob Sayuri, Malut United, Yance Sayuri, Malut United, dan Wahyu Prasetyo, Malut United. Berhubung menyisakan 2 slot lagi, memprediksi bakal diisi 2 penjaga gawang yakni Hernando Ari, Persebaya Surabaya, dan Adi Satrio, PSIS Semarang. Bagaimana dengan nama-nama 14 pemain abroad? Sudah dapat diprediksi siapa saja 14 pemain abroad yang akan dipanggil Shin Tae-yong. Karena itu, menarik menanti pengumuman resmi yang akan disampaikan PSSI.
Diharapkan, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa terbaik sehingga mengantarkan timnas Indonesia meraup hasil maksimal. Berita ketiga, Jay Itzes bangga jadi pesepak bola Indonesia pertama yang mentas di Serie A. Masyarakat Indonesia sombong, Jay Itzes resmi debut di Serie A. Hal itu bikin netizen Malaysia angkat suara. Jay masuk dalam starting 11 Venezia FC di laga pekan kedua Liga Italia 2024 hingga 2025 kontra Fiorentina. Duel itu berlangsung Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB di Stadion Artemio Franchi, Firenze. Pelatih Eusebio Di Francesco begitu percaya pada Jay di laga tersebut. Pemain berdarah Belanda itu dimainkan penuh selama 90 menit dan cukup solid sehingga skor 0-0 terjaga. Penampilan Jay Itzes itu menjadi sejarah. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mentas di Serie A atau kasta teratas Liga Italia. Wajar bila masyarakat Indonesia sombong dengan pencapaian tersebut. Sebab, Jay berkarir di klub yang bukan dimiliki pengusaha Indonesia. Ia bisa dibilang layak untuk merumput di Italia. Tentu saja, kesombongan masyarakat Indonesia itu mendapat balasan dari netizen Malaysia. Ia mengungkap fakta Liga Italia belum ditayangkan secara resmi di Indonesia hingga detik ini. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, baru saja melakoni debutnya sebagai pemain asal Indonesia pertama sepanjang sejarah di laga Serie A antara Venezia melawan Fiorentina, cuit akun X ASEANBAL. Namun, Serie A tidak disiarkan di Indonesia sampai sekarang, bukan, balas Syahir Razak lewat akun X Syahir__Razak. Ya, belum ada pemegang hak siar resmi Serie A di Indonesia hingga detik ini. Hal itu sedikit menodai sejarah tampilnya Jay Itzes di kasta teratas Liga Italia. Patut dinanti apakah Di Francesco akan kembali mempercayakan satu tempat di skuad kepada Itzes atau tidak. Duel berikutnya, yakni Venezia versus Torino, akan berlangsung Jumat 30 Agustus 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.